Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to English class. I'm Renita Sugesti, or you can call me Miss Re or Ustazah Renita. Here, I'm your English teacher. Hari ini kita akan melangkah di materi yang baru yang ada di chapter 2. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu nih, tema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai we can do it, we will do it. Kira-kira materinya tentang apa sih? Disimak terus ya. Ini adalah ayat atau hadis yang berkaitan dengan materi kita yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai capability or kemampuan dan juga willingness atau kemauan. Ada dua topik ya yang ada pada chapter 2, capability and willingness. Apa sih pengertian dari ungkapan capability dan willingness itu sendiri? Jadi kalau capability tadi itu kan artinya kemampuan ya. Fungsinya adalah atau tujuannya adalah to state that we can do something, untuk menyatakan bahwa kita bisa atau dapat melakukan sesuatu. Misalnya, I can play guitar. Saya bisa bermain gitar gitu. Nah, kemudian apa sih pengertian dari willingness? To state that we will do something, untuk menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Misalnya, hari ini kan pelajaran bahasa Inggris. Kalian bisa katakan, I will study English today. Saya akan belajar bahasa Inggris hari ini. Jadi, kalau capability itu dapat atau bisa, sedangkan kalau willingness itu mau atau akan. Perhatikan contoh untuk capability ya atau kemampuan. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Di gambar yang 1, yang sebelah kiri itu mengatakan, Benny, can you write the message in English? Kemudian kata Benny, I don't think I can, but I will try. Jadi artinya, Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Si Benny tidak bisa, makanya menjawab, saya rasa saya tidak bisa, tapi saya akan mencoba. Yang artinya menunjukkan bahwa kemampuannya Benny ini tidak bisa. Kemudian pada gambar yang kedua, Siti, I think you can ask me the question in English. Kemudian Siti menjawab, I'm not sure, but I will try. Lagi-lagi, di sini Siti ditanya, saya rasa kamu bisa bertanya kepada saya pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kemudian Siti lagi-lagi menunjukkan ketidakmampuannya, yaitu dengan mengatakan, I'm not sure, but I will try. Contoh lain ya, dalam gambar yang ketiga, will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Akankah kamu menyanyikan lagu bahasa Inggris pada ulang tahun Bu Nani? Saya tahu kamu bisa. Kemudian, okay, I will, but why not you? You can sing too, can you? Oke, saya mau, tapi kenapa bukan kamu saja? Kamu kan juga bisa bernyanyi kan? Gitu. Kemudian yang gambar yang keempat, Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Kata si Lina, you can? I know you can, you just will not do it. Si Linanya marah nih, kamu gak bisa, saya tahu kamu bisa, kamu hanya tidak mau saja melakukannya. Kemudian di gambar yang kelima, Siti, can you return the book to the library for me please? Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untuk saya? Kemudian Siti menjawab, certainly, I can and I will. Tentu saja saya bisa dan saya mau. Itu contoh beberapa dialog ya yang menunjukkan kemampuan, dia mampu atau tidak mampu. Pada contoh sebelumnya itu dalam bentuk dialog ya. Kalau yang ini adalah contoh misalnya dalam bentuk kalimat. Ustazah bacakan satu saja, nanti yang lain kalian bisa baca sendiri, oke? Jadi misalnya nih di nomor 1 ada Miss Harum.
I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Katanya, saya sangat bangga sama Siti. Sekarang dia bisa membantu saya melakukan pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Dia bisa bangun lebih awal sendiri. Itu contohnya ya. Jadi kalau capability ini terkait mengenai kita mampu atau tidak mampu sih dalam melakukan sesuatu, begitu. Kira-kira mudah kan ya? Sekarang kita akan masuk pada contoh ungkapan willingness atau kemauan. Perhatikan gambar yang pertama. Udin, will you help me to bring this book? Kata si Udin, sure. Udin, maukah kamu membantu saya membawakan buku ini? Kemudian kata Udin, tentu saja. Berarti tandanya Udin mau ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Kemudian kata Dayu, of course, I will. Dayu, kamu lewat rumahnya Udin bukan? Maukah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Kemudian Dayu bilang, mau, tentu saja. Contoh berikutnya di gambar yang ketiga. Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea, please? Kata Siti, sure, with or without sugar. Katanya, Siti, saya harus menemui kepala sekolah nih sekarang. Maukah kamu membelikan saya es teh? Kemudian kata Siti, tentu saja. Pakai gula atau enggak? Gitu. Kemudian contoh yang di gambar keempat, Benny, will you close the window please? Kemudian jawabnya Benny, certainly sir. Kata si bapak, Benny, maukah kamu menutup jendela? Kemudian Benny menjawab, tentu saja pak. Nah, di gambar yang terakhir, Edo, will you do this for me please? I'll make the table. Kata si Edo, yes mom, I will. Jadi, Edo, maukah kamu melakukannya untuk saya? Maksudnya ini membantu si ibu itu mengaduk makanannya gitu ya. Terus katanya si ibu ini mau menyiapkan meja, maksudnya mau menyiapkan makanan-makanan yang akan mereka santap segera. Kemudian Edo menjawab dengan, iya mam, iya bu, saya mau. Nah, jadi dari gambar ini jelas sekali bahwa willingness ini terkait kemauan, mau atau tidak maunya seseorang ketika dimintai tolong oleh orang lain, atau kitanya sendiri nih yang mau atau tidak mau dalam melakukan sesuatu. Kemudian ini adalah contoh willingness dalam bentuk kalimat. Sama seperti tadi, silakan contoh yang lain kalian baca sendiri, dipahami ya. Ustazah akan bacakan yang nomor 1. Di sini ada Adnan mengatakan bahwa my mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my report. Jadi maksudnya Adnan adalah ibu saya sekarang sedang pergi ke luar kota. Ayahku juga sangat sibuk, tapi dia akan pergi ke sekolah untuk apa? Untuk mengambil raport gitu atau mengambil evaluasi belajar. Jadi sekali lagi kalau willingness itu terkait kemauan seseorang dalam melakukan sesuatu, baik itu diminta oleh orang lain maupun tidak. Jadi, apa pendapat kalian tentang materi ini? Mudah bukan? Silakan dibaca terus ya, dibaca dan ditonton videonya. Jadi supaya lebih paham. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi, maka kita bisa tarik kesimpulan nih. Ketika kita ingin menyatakan kemampuan, maka kita bisa menggunakan kata can. Artinya dapat atau bisa. Nanti kalau misalnya tidak bisa atau tidak dapat, tinggal ditambahkan not saja, misalnya cannot gitu. Kemudian kalau kita ingin menyatakan sebuah kemauan, maka gunakan saja kata will yang artinya akan atau mau. Kalau tidak mau juga bisa ditambahkan dengan not yang menjadi will not gitu. Misalnya nih contoh terakhir, I can play guitar. Saya bisa bermain gitar. Kalau misalnya nggak bisa main gitar ya tinggal I cannot play guitar. Itu tandanya menunjukkan kemampuan, dia mampu atau tidak mampu. Lalu contoh untuk yang will nih, misal
I will meet the principal now. Saya akan bertemu kepala sekolah sekarang. Kalau misalnya tidak mau ya tinggal ditambahkan not saja. Jadi menjadi I will not meet the principal now. Begitu ya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kemampuan atau capability menggunakan kata can, kemudian kalau kemauan atau willingness menggunakan kata will. That's all our material today. Thank you for your nice attention and inshallah let's meet again next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.